Pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji Indonesia memadati pasar dan pusat pertokoan di sekitar pemondokan di Kota Mekah. Mereka memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk berburu oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat di kampung halaman. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Suasana pasar dan pertokoan di sekitar pemondokan jemaah haji Indonesia terlihat lebih ramai menjelang fase pemulangan jemaah ke tanah air. Para jemaah terlihat menyempatkan diri membeli beragam buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga dan sanak saudara di Indonesia. Salah satu barang yang paling banyak diburu adalah perhiasan imitasi dengan desain khas Timur Tengah. Selain harganya yang relatif terjangkau, perhiasan ini menjadi pilihan favorit karena memiliki bentuk yang menarik dan cocok dijadikan kenang-kenangan dari tanah suci. Tidak hanya perhiasan, produk lain seperti kurma, coklat, tasbih, hingga aksesori khas Arab Saudi juga menjadi incaran para jemaah. Menariknya saat proses transaksi, jemaah Indonesia tidak selalu harus menggunakan mata uang rial karena banyak pedagang di kawasan ini yang menerima pembayaran menggunakan mata uang rupiah. Naik foto kebetulan saya ada apa? Orangnya gatal benar. 50 ini. 50. 100 uangku. Ala ini. Kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai berlangsung dengan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan jemaah. Banyak jemaah terpaksa menyortir isi koper mereka agar tidak melebihi batas berat yang ditetapkan oleh pihak maskapai. Sejumlah jemaah bahkan rela meninggalkan barang pribadi demi membawa oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area penginapan sebelum diberangkatkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebelum diangkut, setiap koper harus melalui pemeriksaan awal oleh petugas keamanan penerbangan untuk memastikan memenuhi standar keselamatan. Petugas mengizinkan penggunaan lakban untuk memperkuat koper yang rusak. Namun, penggunaan tali rafia dan tali lainnya dilarang karena dapat mengganggu proses pemeriksaan melalui mesin sinar X di bandara. Yang jadi permasalahan seringnya yang memang tidak boleh adalah yang pertama adalah zam-zam. Jadi dilarang sama sekali ada zam-zam dalam koper. Lalu kemudian tidak ada tali temali dalam koper atau di luar koper. Lalu kemudian barang-barang berbahaya lainnya seperti aerosol. Lalu kemudian senjata-senjata mainan gitu ya. Lalu kemudian barang-barang berharga dan terpenting juga baterai dalam bentuk power bank itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Jadi kita mempunyai ketentuan maksimum untuk berat adalah di 32 kilo. Ketika memang lebih dari 20 kilo maka kita minta jamaah untuk mengurangi terlebih dahulu. Setelah lulus pemeriksaan fisik, koper kemudian ditimbang untuk memastikan berat tidak melebihi batas maksimal 32 kg. Dalam tahap ini, masih ditemukan sejumlah koper yang mengalami kelebihan berat. Demi mengurangi berat koper, banyak jemaah memilih meninggalkan atau menyumbangkan pakaian yang dibawa dari Indonesia agar oleh-oleh untuk keluarga dapat dibawa pulang ke tanah air. Ya, itu terutama kalau dari kami jamaah, terutama oleh-olehnya. Kami sangat antusias beli oleh-oleh buat keluarga yang di kampung. Terutama unta, ya, buat anak, buat cucu, kurma, gula-gula, coklat, dan masih banyak yang lain. Kalaupun melebihi dari kapasitas timbangan nanti, saya akan mengeluarkan misalnya barang-barang yang saya bawa dari Indonesia. Saya mengutamakan oleh-oleh yang harus saya bawa pulang. Saya kasih tinggal saja barang-barang yang dari Indonesia saya bawa ke sini. Setelah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan yang ditetapkan, koper-koper jemaah langsung dimuat ke dalam truk kargo secara bertahap. Koper jemaah ini diberangkatkan lebih awal menuju bandara untuk memperlancar proses kepulangan dan mencegah penumpukan bagasi jelang keberangkatan jemaah ke tanah air. Dari Mekah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Sebanyak 358 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter kedua debarkasi Medan telah tiba di tanah air. Kedatangan para jemaah haji ini disambut oleh petugas haji dan juga keluarga yang telah menunggu di asrama haji Medan. Informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Edi Sembiring langsung dari asrama haji Medan. Edi, selamat sore. Bagaimana proses kedatangan dan penerimaan di asrama haji Medan saat ini? Selamat sore, Anggi dan juga pemirsa. Sebanyak 358 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter kedua debarkasi Medan telah tiba di tanah air melalui Bandara Kuala Namu dan Serdang. Dan kemudian para jemaah melanjutkan perjalanan ke asrama haji Medan menggunakan armada bus dan tiba tadi di sini pada pukul 15:30.
Kedatangan para jemaah ini kemudian disambut oleh para petugas dan juga sanak keluarga yang telah menunggu sejak pagi tadi di asrama Haji Medan. Beberapa keluarga yang telah menunggu terlihat sangat antusias dan haru karena dapat melihat kembali keluarga yang sudah lama tidak bertemu karena menjalankan ibadah haji. Meskipun penerbangan mengalami keterlambatan hingga 5 jam dari jadwal awal, tidak menyurutkan semangat keluarga yang tetap menunggu di asrama haji. Setelah tiba, para jemaah kemudian langsung diarahkan untuk masuk dan beristirahat di dalam aula Madinatul Hujah, serta mendapat makanan ringan dan air untuk menghilangkan lelah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Seluruh jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pengecekan suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatan mereka tetap baik sepulang dari Arab Saudi. Para jemaah kemudian mendapatkan pembekalan singkat serta seremonial penerimaan sebelum dilepas kembali ke daerah masing-masing. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dan Bupati Langkat, Syafandin juga turut hadir langsung untuk menyambut jemaah haji kloter kedua debarkasi Medan ini. Berdasarkan data debarkasi Medan, kloter kedua Medan ini membawa sebanyak 358 jemaah haji yang kembali ke tanah air. Jumlah tersebut berkurang dari total keberangkatan sebanyak 360 orang. Satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, sementara satu jemaah lainnya menjalani tanazul atau pemulangan terpisah karena kondisi kesehatan. Sementara itu, pemirsa, untuk kloter selanjutnya atau kloter 3 debarkasi Medan dijadwalkan akan tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada pukul 13.15 pada besok siang. Untuk sementara, demikian. Kembali ke Anda, Anggi. Edi Sembiring, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kepulangan jemaah haji Indonesia memiliki banyak kisah dan tradisi menarik saat tiba di daerah masing-masing. Selain suasana haru saat penyambutan jemaah, ada juga jemaah yang melakukan tradisi khas dengan berhias dan menggunakan pakaian adat daerah. Busana adat Bugis mewarnai kepulangan jemaah haji kloter 2 debarkasi Makassar di Sulawesi Selatan. Setelah tiba di tanah air, para jemaah ini menyempatkan singgah di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros untuk menunaikan sholat serta berhias sebelum bertemu keluarga. Sehingga tidak hanya menjadi simbol kehormatan setelah menunaikan ibadah haji, penggunaan busana adat Bugis juga merupakan tradisi turun-menurun yang terus dilestarikan dalam penyambutan jemaah haji di tanah Bugis. Para jemaah perempuan mengenakan pakaian khas yang dikenal dengan baju turung atau pakaian turun haji. Busana ini menyerupai gamis dengan warna-warna cerah dan mencolok serta melilitkan kain penutup kepala yang disebut dengan talulu, dilengkapi dengan aksesori khas berupa mispa. Pria terlihat lebih sederhana dengan mengenakan jubah putih yang dipadukan dengan penutup kepala khas Timur Tengah. Ini apa sih Bu namanya? Mispa. Ini memang tradisi atau seperti apa Bu? Tradisinya orang Islam. Ibu kemarin di Tanah Suci beli apa saja sih Bu? Wow, banyak. Ada Berapa lama Bu menunggu sampai akhirnya bisa naik Tanah Suci? 16 tahun. Sementara itu, ribuan orang anggota keluarga jemaah haji asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta tumpah ruah di Masjid Agung Kulon Progo, tempat penjemputan jemaah haji. Rasa haru dan lega terpancar saat melihat anggota keluarga yang pulang dengan selamat dari Tanah Suci. Dari total 354 jemaah yang berangkat, tercatat 351 jemaah yang kembali ke Kulon Progo, di mana ada 1 jemaah dinyatakan wafat di Tanah Suci dan 2 orang jemaah menunda kepulangan karena sakit dan sedang dirawat intensif di Arab Saudi. juga tas kresek berwarna putih dari rombongan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan dalam Metro hari ini. Tetaplah bersama kami.